hal apa atau suara apa sih dari serikatnya Kak Bintang dan teman-teman ini yang ingin didengar oleh calon pemimpin negeri ini nanti, Kak? Ya, kami rindu pemimpin yang turun ke bawah. Jangan hanya memanfaatkan generasi Z dan milenial, itu akan membuat luka lagi lebih dalam. Harus ada yang namanya ambulan di setiap TPS gitu kan. Atau dokter di setiap TPS, ini mungkin masukannya. Milenial dan Z, ayo kita ke TPS. Hai teman pemilih, terima kasih Anda sudah mampir kembali di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita ketemu lagi untuk podcast KPU RI edisi reguler. Untuk episode kali ini bersama saya Reni. Hari ini saya akan mengajak teman pemilih untuk bertemu dengan teman spesial yang sudah meluangkan waktu untuk mampir di studio podcast KPU RI. Untuk episode kali ini kita akan kembali kenalan sama seseorang teman baik yang sudah pernah atau punya rekam jejak, punya concern yang tinggi kepada pemilu 2024 ini. Teman pemilih akan saya ajak untuk menyapa dulu. Di sini ada Kak Bintang. Hai Kak Bintang. Hai. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh seneng banget, seneng sehat terus ya. Amin. Kita semua sehat. Sehat semua. Gimana Kak datang ke KPU sini, cuacanya gimana Kak? Tadi di jalan aman nggak? Aman sih. Masa sih? Aman. Mendung tapi nggak? Ya sedikit mendung-mendung gitu. Mendung-mendung gitu ya. Cuacanya Desember tuh emang lagi mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Mau cuaca seperti apapun kita harus hadapi dengan semangat ya. Pasti dong. Pasti ya. Teman pemilih, Kak Bintang ini adalah ketua umum dari pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Ya Kak ya? Ya, betul. PB SEMI, SEMMI. Nah, teman pemilih ada nggak yang sudah pernah dengar kiprah atau aktivitas yang dilakukan oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ini? Kalau ada coba tulis di kolom komentar. Nah, buat yang belum, kita mau kenalan nih Kak Bintang. Siap. Boleh dong dikenalin PB SEMI ini, serikat ini dari kapan lahir, siapa saja, dan aktivitasnya dan concernnya apa aja sih Kak? Oke, jadi SEMI ini merupakan organisasi serumpun dari syarikat Islam, yang dimana syarikat Islam ini kan dulunya namanya Sarekat Dagang Islam ya. Iya. Nah itu lahir di 1905, menjadi organisasi pertama ataupun tertua di Republik Indonesia. Nah tapi kalau SEMI-nya sendiri kan ini organisasi kemahasiswaannya, itu lahir di 2 April 1956. Wah udah lama ya? Lama Mbak. Lebih tua dari mama kamu juga kali ya? Pastinya kayaknya. Pastinya kayaknya. Pasti. Ya artinya nih organisasinya sudah lama banget gitu ya. Lama. Tapi memang SEMI ini kan waktu sebelum saya menjabat di 2018 periode pertama, itu kita mengalami vakum ya. Vakum seperti halnya kaderisasi yang mandek, gitu kan, regenerasi yang mandek. Itu karena Syarikat Islam sendiri kan pernah fusi ya Mbak, dari ormas menjadi ke partai gitu loh. Oh iya. Waktu itu partainya juga fusi lagi ke P3. Nah itulah yang menyebabkan Syarikat Islam itu juga beserta serumpunnya jadi vakum gitu kan. Tapi sejak 2015 kehadiran Prof Hamdan Julfa memimpin Syarikat Islam, di situ organisasi-organisasi serumpunnya mulai dihidupkan kembali. Gitu. Termasuk salah satunya SEMI ini ya. Betul. Berarti ini basisnya dari mahasiswa ya Kak ya? Mahasiswa. S1 atau boleh sampai S2? Statusnya sih mahasiswa. Statusnya Jadi, mahasiswa ya. Kalau S1, S2, S3, aku sendiri kan S2, lagi pengen ngambil S3. Iya. Gitu. Jadi ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Kebanyakan di nasional atau di pengurus besar itu rata-rata S2 dan S3. Oh gitu.
Ya. Sudah cukup dengan keseruan-keseruan S1 ya. Jadi sudah mulai fokus menentukan arah. Nah, berkumpullah di serikat ini gitu ya. Betul. Jadinya. Oke, dan Kak, ini concernnya itu di apa sih Kak? Karena rumpunnya dari mahasiswa muslimin, basicnya juga dari mahasiswa di kampus. Berarti concernnya itu aktivitasnya di apa aja tuh Kak? Banyak ya, sosial, politik, dengan budaya. Itu kita concern. Kayak kemarin aja kesehatan juga kita concern. Indonesia kan mengalami bencana gitu kan, seperti bangsa-bangsa lainnya, negara-negara lainnya kita kena serangan COVID-19. Yep. SEMI hadir di hampir di 56 titik kabupaten kota se-Indonesia menggelar yang namanya vaksinasi. Oh gitu. Ya, kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Indonesia untuk membantu tentunya. Itu titik yang banyak loh Kak itu ya. Iya. Besar sekali loh itu kegiatannya jadinya ya. Nah Kak, kemarin nih Kak Bintang ini datang ke sini ya teman pemilih. Kita pertama kali tahu Kak Bintang itu karena Kak Bintang dan teman-teman di SEMI itu kan datang ke KPU dan menyampaikan bahasa kita apa ya, aspirasi ya untuk pemilu 2024. Apa sih Kak yang pengen diusung atau pengen disampaikan kepada pimpinan KPU yang waktu itu datang sih biar teman pemilih juga ikutan tahu? Ya, kita ingin menyampaikan bahwasannya pemilu kali ini harus berjalan yang luber juldir tentunya ya. Terus tentang amannya juga harus dijaga gitu kan. Karena ini kan tentang legasi kita ke depan. Bagaimana kita bisa menyongsong Indonesia 2045 kalau kualitas pemilunya tidak baik. Tapi kita yakin dengan para pimpinan KPU yang hari ini kita kan mendapatkan demokrasi yang maksimal. Itu sih yang waktu itu ya concernnya ya. Iya. Itu menarik sekali Kak. Itu harapan yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu untuk pemilu 2024 ini. Iya. Emangnya bagaimana Kakak dan juga teman-teman ya atas nama SEMI gitu memandang pemilu-pemilu yang sebelum ini Kak? Kakak udah berapa kali ikut pemilu sih? Nanti ketebak umurnya soalnya. Itu masalahnya kan. Dari umur yang lain-lainnya ketebak. Itu yang jadi masalah kan. Iya sih begitu sih. Oke lah, kayak gambaran aja kayak sudah sekian kali pemilu gitu. Jadi kayak sudah bisa memberikan gambaran yang dulu tuh kayak begini, yang perlu di retouch atau touch up atau yang perlu diprogres itu apa gitu. Ya kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, ya khususnya yang baru kemarin lah ya 2019. Ada satu concern yang saya lihat bahwa ini tentang penyelenggaraan di tingkat PPS, PPK gitu kan. Ad hoc ya. Nah, ad hoc gitu kan. Nah, ini ternyata juga masih banyak yang bisa dikatakan insiden lah ya. Ada yang meninggal, sakit dan lain sebagainya. Mungkin di pemilu kali ini harus ada yang namanya ambulan di setiap TPS gitu kan. Atau dokter di setiap TPS. Ini mungkin masukan ya. Lebih kepada masukan sih. Oke. Jadi ada kekhawatiran berdasarkan dari pemilu sebelumnya Kak? Iya pastinya. Iya, dan itu yang dititipkan untuk bisa dijadikan catatan supaya nanti di hari pemungutan suara 14 Februari 2024 bisa ada antisipasi terhadap hal-hal yang kemarin dikhawatirkan ya. Betul. Oke. Nah teman pemilih, kita akan ngobrol lebih banyak lagi soal pemilu barengan sama Kak Bintang dari SEMI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Dan teman pemilih tentu saja jangan kemana-mana, ikuti terus obrolan kita sampai selesai nanti ya. Hanya di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos.
Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. Teman pemilih, terima kasih banyak loh Anda masih setia bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode reguler kali ini bersama saya Reni sebagai host dan bersama teman spesial kita yang sudah hadir di studio podcast yaitu Kak Bintang. Oke. Kak, kamu tuh kamu suka nyanyi gitu nggak Kak? Nyanyi kayak suara saya ini ya jelek kayaknya. Oh ya. gitu. Ada hobi atau aktivitas yang dilakukan terkait dengan suara gitu nggak? Kamu suaranya tuh ngebas berat gitu Kak? Ada. Ada, apa itu? Orasi di lapangan. Oh, iya. Ih, cocok ya. Cocok dia jadi ketua umum. Memenuhi kualifikasi ya, hobinya orasi. Iya. Terakhir orasi kapan Kak? Terakhir orasi itu kemarin kayaknya waktu KUHAP ya. Oh KUHAP. Iya. Oh gitu. Concernnya di apa sih Kak kalau ngawal produk hukum gitu di SEMI itu? Semua? Ya semua sih. Oh nggak isu tertentu aja gitu nggak? Tidak. Yang kita lihat bahwasannya ini kurang adil gitu kan untuk masyarakat ya tentu kita akan menyuarakan gitu. Oh kan. gitu. Oke. Kakak sekolahnya apa sih terakhir? Manajemen. Manajemen apa? Ekonomi Manajemen itu. Ekonomi. Lah kok ininya ini ya? Oh minatnya di politik ya? Iya. Gitu. Nggak mau mempertimbangkan ulang kuliahnya kemarin gitu. S1-nya manajemen. S1-nya manajemen. S2-nya? Sama. Ya, kamu yakin mau berkiprah di sini? Di politik lah ya malahan ya. Iya. Iya, bisa gitu ya Kak ya. Itu apa sih, karena pertemanan atau ada orang tua gitu yang ngarahin ke politik gitu? Tidak ada sih, karena mungkin lingkungan kali ya. Jadi lingkungan di dunia kampus waktu saya kuliah S1 itu ya memang ada beberapa kawan yang aktif, kita sering diajak diskusi, sharing gitu kan, ikut seminar, itu jadi dari situ tuh ada ketertarikan gitu loh. Oh gitu. Apakah ini yang bisa dibilang kayak salah pergaulan, anak mahasiswa ekonomi gaulnya sama anak-anak hukum atau anak politik gitu gak sih? Enggak ya, nggak ada yang salah ya. Kita semua kan mengambil pelajaran dan ilmu dari berbagai hal ya Kak ya. Betul. Nah, teman pemilih, kita balik ke obrolan kita soal pemilu bersama Kak Bintang sebagai ketua umum dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Kak, secara statistik itu anggota SEMI itu ada di lingkar usia berapa sih Kak? Lingkar usia pastinya di bawah 40 ya. Artinya generasi Z, generasi milenial itu juga banyak sekali di SEMI. Oh gitu. Iya, karena kita kan di tingkat-tingkat kampus kayak semester 1 sampai semester 7 itu kan rata-rata usianya kan
kelahiran 98 sampai 2000-an gitu kan. Oh, Kalau wow. generasi milenial ini kan angkatan 90-an, generasi Dilan. Iya. Nah, generasi iya. Betul. Jadi bisa dibilang dari lingkup usia tersebut ya Gen Z sama milenial ya. Ya, Banyak ya, segitu ya Kak ya. lumayan Ya. Lumayan. Ada basisnya gitu nggak yang paling besar itu di area kota mana gitu atau di Ada. Kita kan juga punya kampus. Sarekat Islam itu ada kampusnya Universitas Cokroaminoto Jogja, Cokroaminoto Makassar gitu kan. Nah, itu juga menjadi pusat-pusat dari basis SEMI itu sendiri gitu. kantong besar itu ya, Iya. kantong besarnya. Kak, ngomong-ngomong soal Gen Z ya Kak sama milenial ya Kak, kita tuh punya atau denger banyak banget ulasan atau pendapat yang mengatakan Gen Z itu kan memang punya karakteristik khusus. Betul. Tapi sebelum kita ngomongin karakteristik khusus, patut diketahui bahwa data pemilih untuk pemilu 2024 itu Kak, ternyata didominasi sama Gen Z dan milenial. Oke. Kalau jumlah dua generasi itu digabung, kita tuh dapat angka hampir 60%. Besar ya. Pemilu 2024 nanti tuh dominannya di Gen Z sama di milenial ya. Emang berubah statistiknya dari yang pemilu 5 tahun lalu ya. Nah, karena kita banyak nih menyasar ke mereka dan mereka tuh jadi fokus utama untuk pendidikan pemilih. Kakak punya komentar nggak kalau ada ulasan yang ngomong Gen Z itu kan anti politik banget, terus generasi strawberry, mereka pikirkan itu adalah diri mereka sendiri dan dunia itu berpusat pada diri mereka sendiri gitu kok. Teman-teman di SEMI itu apakah mewakili karakteristik Gen Z yang kayak gitu Kak? Enggak sih. Jadi Masa? gini, perubahan perilaku politik ini kan atau perilaku sosial ini yang ada di masyarakat, khususnya tentang generasi Z, milenial gitu kan. Nah, hari ini sama yang kemarin itu kan beda, kenapa? Ini harus menjadi pertanyaan. Nah, kalau teman-teman SEMI itu sendiri, ya kita tidak melakukan hal-hal yang anti politik sebenarnya gitu loh. Tapi malas bicara yang sifatnya politik praktis karena ada quote and quote. Kalau misalnya kita lihat di lapangan, ngapain sih ngomong politik? Toh kita cuma dimanfaatin doang sebagai generasi milenial ataupun generasi Z. Itu loh yang menjadi teman-teman itu atau anak-anak muda itu di bawah itu yang saya lihat jadi sedikit malas dan antipati terhadap pemilu. Oh gitu. Apakah itu termasuk teman-teman dalam lingkup serikat sendiri? Iya. Masa sih? Iya. Oh. Jadi saya pernah tes ya, saya cek itu kan di cabang. Karena SEMI itu kan ada 276 kabupaten kota yang terdiri atas cabang, 34 provinsi atau wilayah. Nah, saya cek di cabang untuk mengecek ke komisariat gitu kan. Nah, terus lalu ke kampus. Kan ada anggota kita di kampus. Kita random lah gitu kan. Ternyata yang ingin sekali bicara politik dan dapat manfaat dari politik itu sendiri itu sangat sedikit. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Cukup mengagetkan ya. Aku pikir kalau semua orang yang memang berhimpun dalam satu serikat seperti SEMI gitu memang sepertinya itu sudah terarah minatnya untuk yes, aku mau cebur di politik, aku mau belajar di politik itu nggak selalu ya Kak? Nggak selalu. Jadi gini, kalau di SEMI itu sendiri kan tidak hanya bicara tentang politik, karena semangatnya kan ini menjadi serumpun syarikat Islam yang dimana memang dasarnya itu adalah ekonomi baru politik, bukan politik lalu ekonomi. Oh gitu. Jadi nggak terbalik tuh. Jadi kita perkuat dulu ekonomi, ya kan, baru kita bisa berdaulat dalam politik. Gitu. Makanya kita lebih kepada pelatihan kewirausahaan. Kita ajak kawan-kawan juga untuk bisa berwirausaha di berbagai macam lininya gitu loh. Gitu. Oh, ini luar biasa ya untuk diketahui ya teman pemilih ya. Dan ini juga sekaligus membuka pertanyaan nih, Kak, kalau memang concern berserikatnya untuk ke ekonomi dulu, baru setelahnya ke pembelajaran yang lainnya, salah satunya di politik itu. Terus ketika Kak Bintang dan teman-teman itu di serikat itu menyampaikan concernnya kepada penyelenggara pemilu tentang pemilu 2024, nah berarti sebenarnya hal apa atau suara apa sih dari serikatnya Kak Bintang dan teman-teman ini yang ingin didengar oleh calon pemimpin negeri ini nanti Kak? Nah, kalau misalnya suara apa yang kami gitu kan dari SEMI ingin sampaikan dan ingin sekali didengar, bahwasannya ya kami rindu dengan pemimpin yang turun ke bawah gitu loh. Jadi jangan hanya ada dengan momentum
para pemimpin itu muncul, tapi di luar momentum pemimpin itu nggak ada. Oh gitu. Ya kami rindu pemimpin yang turun ke bawah, pemimpin yang selalu melihat keadaan dan membersamai dengan masyarakat. Oke, turun ke bawah dan membersamai itu apakah ada spesifik dalam hal tertentu Kak? Misalnya dalam hal Ada. pekerjaan atau apa tuh Kak? Salah satunya kebijakan ya. Kebijakan. Nah kita melihat bahwa ya memang sangat penting yang namanya pembangunan infrastruktur, tapi kalau misalnya pembangunan SDM tidak diimbangi, ini kan akan menjadi celaka gitu loh. Ya contohnya aja kalau sekarang ada Aftamea dan lain sebagainya gitu kan. Nah Indonesia ini saya cuma mau tanya, 270 juta jiwa ini sudah menjadi masyarakat bagian dunia. Standarisasi dari bahasa aja bahasa Inggris. Udah berapa banyak orang Indonesia atau anak-anak Indonesia yang bisa bahasa Inggris sebagai modal dasar bersaing di kancah internasional. Kan ini tantangan ke depan yang semakin rumit gitu loh. Oke. Baik. Jadi itu yang pengen didengar ya. Ya. Kepada para calon pemimpin yang nanti akan kita pilih ya. Iya. Iya, betul. Kak, berarti aku boleh nggak menyimpulkan kayak mengkategorikan berarti kakak dan teman-teman di Serikat masih optimis atau apa yang bisa menggambarkan tentang harapannya pada pemilu 2024 nanti? Tentu ya, sebagai generasi muda kami sangat optimis karena apa? Kita melihat dari sejarah yang ada di bangsa kita. Tanpa adanya pemuda bangsa mungkin negara pun tidak ada. Dari Sumpah Pemuda, dari setiap perjalanan bangsa ini pasti ada peran anak-anak muda. Mau disebut generasi Z ataupun milenial pasti ada peran-perannya gitu loh. Tapi ingat gitu loh, saya cuma ingin pesankan, jangan hanya memanfaatkan generasi Z dan milenial, itu akan membuat luka lagi lebih dalam. Saya khawatir terjadi ancaman demokrasi yang dimana nantinya generasi Z dan generasi milenial ini ngambek gitu kan. Jadi nggak mau ke TPS, ngapain lah ke TPS ngambek gitu kan. Nah itu khawatir kita gitu kan. Itu kita khawatir gitu loh. Makanya Semi kemarin di Rakornas di NTB kami Mbak gitu kan dan teman-teman sekalian kita bikin gerakan yang namanya milenial dan Z, ayo kita ke TPS. Wow, oh gitu. Sederhana gitu kan, simple. Kita cuma punya tagline, ayo ke TPS. Oh wow, itu ringkas tapi provokatif dan juga jelas ya gitu. Ajakannya jelas ya, luar biasa, senang banget ya. Senang banget dengarnya dan teman pemilih juga sepertinya kita juga harus sama-sama memberikan apresiasi yang penuh dengan kelegaan ya, karena generasi Z ataupun milenial yang selama ini banyak membawa stigma kayak yang nggak mau repot, nggak mau susah, nggak mau sulit, tapi ternyata tetap masih ada yang punya concern terhadap nasib bangsa melalui pemilu 2024 gitu ya Kak Bintang. Iya dong. Iya betul. Kak, omong-ngomong soal ayo ke TPS Kak, kita perlu juga nih ngingetin nanti Kak Bintang bersama teman-teman di Semi juga jangan lupa untuk terus-terus mengingatkan sedari sekarang itu untuk ke TPS itu kita harus benar-benar memastikan kita itu akan milih di TPS mana. Oke. Jadi kalau mungkin pemilu yang dulu itu sempat ada omongan yang kayak yang penting kalian ke TPS sesuai alamat IKTP kalian, terus nanti gunakan hak pilih kalian di situ nyoblos gitu. Nah, ini sudah semakin tertata administrasinya dengan baik. Kita bisa cek nih, kita bisa akan memilih di TPS mana dengan cara klik di cekdptonline.kpu.go.id. Itu sebuah laman. Sekali lagi ini tertulis di sini ya, cekdptonline.kpu.go.id. Kalau diklik di situ masukkan NIK, nanti sudah ketahuan Kak Bintang tuh akan nyoblos di TPS nomor berapa, kelurahan apa, RT berapa. Itu sudah ada Kak. Wah keren ya. Betul. Karena kan satu TPS kan sekarang diatur tuh jumlahnya maksimalnya sekian. Iya betul. Jadi bisa saja di perumahan yang padat itu bisa ada beberapa TPS di situ. Iya. Kayak misalkan seseorang Kak Bintang dengan keluarga misalkan bisa aja sama kakaknya itu sebenarnya satu rumah, tapi bisa aja kalau kebetulan jumlahnya memang pas dibelah bisa aja TPS-nya beda.
Oke. Satu ke TPS ini, betul, satu ke betul, TPS betul, ini. betul, betul. Jadi dari sekarang tuh harus dipastikan Kak mau pergi ke TPS mana dengan cara klik cek dptonline.kpu.go.id. Siap. Semudah itu Kak. Dan di situ juga sudah ada koordinat TPS-nya loh Kak. Kalau Oh langsung ya. ada di situ nanti dicek ya. Siap. Pakai HP bisa, pakai PC juga bisa. Itu gampang banget. Oh canggih Lihat sudah ya. Canggih banget gitu untuk membantu masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya. Siap, gitu. Mbak. Iya. Dan jangan lupa nih kalau teman-teman di Serikat kan mungkin ada yang mahasiswa, Kak. Betul. KTP-nya mungkin masih di Kabupaten Dairi di Sumatera Utara Ya di sana. daerah gitu kan. Di daerah atau mungkin dari Magelang misalkan atau dari Kupang misalkan tapi lagi sekolah di sini misalnya lagi sekolah di Jakarta, itu bisa melakukan pindah memilih, Kak. Oh gimana itu caranya? Yang pertama pastikan dulu sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Oke. Itu tadi bisa cek di cek dptonline.kpu.id tadi. Kalau itu diklik namanya muncul di situ berarti dia sudah terdaftar di DPT online. Nah, hanya yang sudah DPT online, hanya yang sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Nah, kalau namanya ada di DPT, boleh mengajukan pindah memilih dengan cara lapor aja Kak ke KPU yang ada di sini. Di tempat tinggal di sini, nggak usah balik ke tempat asal dulu, atau mahal beli tiket ya. Di sini aja di KPU setempat atau tadi yang Kakak bilang ada ad hoc tadi. Badan ad hoc itu penyelenggara pemilu itu adalah yang dibentuk KPU selama 14 bulan untuk melakukan pekerjaan KPU. Namanya PPK itu berada di kecamatan Kak. Sekretariatnya di kecamatan. Terus ada juga badan ad hoc yang namanya PPS. Panitia pemungutan suara itu ada di kelurahan atau desa. Mana aja yang paling dekat sama tempat tinggalnya teman-teman Serikat. Bisa langsung ya. Lapor ke situ, Pak saya mau pindah memilih. Nanti persyaratannya apa dan ketentuannya apa, nanti dipindah ke TPS mana itu dikasih tahu sama petugasnya itu. Nah, itu untuk teman-teman Semi dengar itu kalau ini bisa langsung. Yang penting ayo kita ke TPS. Ayo kita ke TPS. Apa jargonnya tadi? Ayo ke TPS atau ayo kita ke TPS? Ayo ke TPS. Ayo ke TPS. Oke. Itu nanti jadi judul thumbnailnya program ini. Ayo ke TPS ya. Oke Kak Bintang, aku mau ini dong Kak Bintang sampein apa, ada pesan apa buat teman pemilih yang nonton tayangan ini di YouTube KPU RI kaitannya dengan mereka menggunakan hak pilih untuk pemilu 2024 nanti. Kakak pengen pesan apa sama mereka? Jadi gini kawan-kawan yang saya cintai, tentang apa yang akan kita lakukan hari ini gitu kan, itu berefek beberapa generasi ke depan. Nah, kalau hak pilih teman-teman tidak digunakan, ini akan sangat disayangkan gitu loh. Bahkan jangan sampai gitu kan hak pilih teman-teman disalahgunakan dengan yang lain gitu loh. Ini yang kita khawatirkan juga. Tentukanlah pilihan pemimpin yang baik menurut teman-teman sendiri. Cuman saya ingin mengajak, kalau ingin melihat Indonesia tidak bubar 1000 tahun lagi, ayo kita ke TPS. Ayo ke TPS. Itu aja sih pesan buat teman-teman semua. Oke, baik. Thank you banget ya Kak, pesannya sudah disampaikan buat semua teman pemilih yang nonton. Tapi Kak, ternyata ada yang nitipin pertanyaan nih Kak di Instagram story kita nih Kak, pas kita lagi tapping ini ada yang komen nih Kak. Apa tuh? Ini Kakak harus jawab ya nanti ya. Nih dia bilang ini, deg-degan langsung. Oke, ini namanya Kak Fazafati. Dia komen Kak, saya kader Semi Jatim. Nah, dalam Pilpres ini sosok seperti apa yang harus kita pilih? Nah, Ketua Umum memberikan pencerahan. Ayo, coba berikan pencerahan jawaban yang sifatnya itu tetap netral, tidak menyebut merek apapun, tapi pesannya tetap bisa ditangkap. Ayo Kak Bintang. Oke. Kalau pesannya seperti ini ya, ini kan ada 3 pasangan pemimpin. Ini saya rasa ini anak-anak bangsa terbaik yang dipunyai Indonesia. Kita lihat dari rekam jejak, sepak terjang, apalagi hari ini kita bagian dari masyarakat dunia. Ya saya ingin berpesan tentang kita harus lihat siapa pemimpin yang mengerti tentang kondisi geopolitik, pemimpin yang mengerti tentang kondisi dalam negeri, kondisi ekonomi, kondisi sosial, apalagi yang concernnya tentang stunting gitu loh. Jangan sampai juga stunting di negara kita akan semakin tinggi gitu kan. Ya ini kembali lagi sama teman-teman semua. Saya rasa teman-teman mempunyai pilihan masing-masing. Saya sebagai ketua umum itu juga, ini kan kita organisasi independen ya Mbak. Jadi saya tidak bisa mengutarakan siapa yang harus dipilih. Kalau saya mau pilih,
tiga-tiganya saya bisa coblos itu tiga-tiganya. Jangan. Kan nggak mungkin. Itu gitu. surat suara tidak sah nanti. Bolongnya di surat suara ada 3 ya kan. Jangan ya. Makanya saya bilang karena tiga-tiganya terbaik. Jadi silakan teman-teman dari yang terbaik ini pilih yang lebih baik lagi. Itu sih pesan Gitu saya. ya. Iya. Bijak ya ketua umum ya. Panutan. Oke, thank you ya Kak udah merespon pertanyaan ya. Ternyata dari kader ada yang concern. Baik, teman pemilih, kita juga senang banget ya hari ini bisa meluangkan waktu mendengarkan cerita-cerita dari Kak Bintang, ketua umum dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Teman pemilih, jangan bosan, nanti minggu depan tetap selalu akan datang podcast KPU RI, baik itu episode reguler ataupun episode di Bajak Mahasiswa. Jadi kalau di Bajak Mahasiswa itu hostnya bukan kita pegawai KPU, hostnya itu mahasiswa juga. Oh. Mahasiswa dan mahasiswa ngomongin pemilu. Wah, keren juga tuh Mbak. Keren. Ada nggak anggotamu yang pintar ngomong soal politik juga? Selain Ada ketum? dong. Ada. Oke, nanti kita hadirkan ya mereka ya. Siap. S1 tapi. Oke. Yang masih S1. Beres. Oke. Tapi saya pengen Apa? ajak juga nih. Tagline Ayo ke TPS. Saya juga pengen ya menantang KPU bisa berkolaborasi kepada seluruh elemen mahasiswa yang ada di negara kita untuk ajak seluruh milenial dan Z ini menjadikan tagline ini tagline bersama. Ayo ke TPS. Ayo ke TPS. Tuh, diserukan sama Ketua Umum PB Semi untuk seluruh mahasiswa dimanapun berada yang melihat podcast ini. Kak, terima kasih banyak ya udah mau mampir ke sini dan membagikan banyak insight. Mudah-mudahan bisa mampir lagi kapan-kapan di sini ya. Ya dong. Thank you. Dan teman pemilih, makasih banyak udah dengerin podcast ini sampai selesai. Jangan lupa Rabu minggu depan juga bakal tayang lagi episode berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rabu setiap jam 4 sore tayang perdana ya. Jangan lupa saksikan terus dan kita akan terus memberikan update informasi kepemilian untuk semua teman pemilih dimanapun berada. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.